Perkenalkan, nama saya Marminda Gifirani dari Prodi S1 Farmasi tingkat 2A. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang fase toksikokinetik dan review jurnal yang berhubungan dengan fase toksikokinetik. Tahapan dari fase toksikokinetik meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme atau biotransformasi, dan ekskresi atau eliminasi. Sebelum membahas tahapan fase toksikokinetik beserta review jurnal, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit definisi dari toksikokinetik. Toksikokinetik atau disebut juga dengan farmakokinetik merupakan ilmu yang menjelaskan tentang kerja senyawa kimia atau interaksi yang merugikan terhadap organisme hidup. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi fase toksikokinetik. Yang pertama, jangka waktu zat asing berada dalam organisme ditentukan oleh dua hal, yaitu yang satu, suatu eksposisi selama periode yang lama meningkatkan risiko kerusakan dan karena itu terjadi efek toksik. Yang kedua, suatu perpanjangan, penahanan atau retensi zat dalam organisme bersama-sama dengan eksposisi ulang dapat menimbulkan kumulasi. Faktor yang kedua, kumulasi. Bila suatu zat yang mempunyai waktu paruh biologi yang sangat tinggi diberikan pada organisme dalam jangka waktu yang lama, dengan sendirinya dapat terjadi kumulasi dalam organisme pada konsentrasi zat yang rendah. Konsentrasi zat pencemar yang relatif rendah yang dapat masuk ke dalam lingkungan mempunyai akibat yang membinasakan. Berikut penjelasan dari fase toksikokinetik. Yang pertama, absorpsi. Absorpsi ditandai oleh masuknya xenobiotika tokson dari tempat kontak atau paparan menuju sirkulasi sistemik tubuh atau pembuluh darah. Absorpsi didefinisikan sebagai jumlah xenobiotika yang mencapai sistem sirkulasi sistemik dalam bentuk tidak berubah. Beberapa tempat absorpsi yaitu mukosa saluran pencernaan, paru-paru, mukosa kulit, dan injeksi. Faktor yang berpengaruh pada jumlah dan kecepatan zat untuk terabsorpsi. Yang pertama, rute pemberian atau jalur paparan. Yang kedua, konsentrasi dan lamanya kontak dengan tempat absorpsi. Yang ketiga, sifat kimia dan fisika dari xenobiotika. Fase yang kedua ada distribusi. Distribusi adalah peristiwa xenobiotika yang terabsorpsi berpindah dari sirkulasi sistemik atau tempat absorpsi ke bagian lain dalam tubuh. Bagian tubuh yang berhubungan dengan distribusi toksikan yaitu protein plasma, liver, dan ginjal, lemak, tulang. Fase yang ketiga ada metabolisme atau biotransformasi. Perubahan xenobiotika yang dikatalisa oleh enzim tertentu dalam sel hidup, yaitu merubah struktur kimia dari bahan kimia asing sehingga hasil metabolisme tersebut secara kimiawi berbeda dari senyawa asalnya. Tujuan biotransformasi yaitu membuat senyawa xenobiotika menjadi polar sehingga lebih mudah diekskresikan dan menjadi kurang toksik atau biodetoksikasi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi biotransformasi yaitu intrinsik host, induksi enzim, inhibisi enzim, efek umur, efek
diet, efek kerusakan yang mempengaruhi biotransformasi yaitu intrinsik, host, induksi enzim, inhibisi enzim, efek umur, efek diet, dan efek kerusakan liver. Yang terakhir ada ekskresi atau eliminasi. Ekskresi zat merupakan faktor penentu dari toksisitas zat tersebut. Xenobiotika yang cepat dapat diekskresi dari tubuh. Xenobiotika tersebut relatif tidak toksik. Rute ekskresi yaitu ekskresi urin atau ginjal, ekskresi empedu atau hati. Rute lain yaitu ada paru-paru, saluran pencernaan, air susu, keringat, dan air liur. Selanjutnya saya akan membahas review jurnal yang berhubungan dengan materi kali ini. Jurnal yang akan dibahas pada video kali ini berjudul Keracunan Akut Cyanida. Ini adalah abstrak dari jurnal tersebut yang menjelaskan secara tradisional cyanida dikenal sebagai racun. Selama ini cyanida telah digunakan sebagai alat untuk pembunuhan massal, upaya bunuh diri, dan sebagai senjata perang. Pada tahun 1978, minuman rasa buah yang mengandung potasium cyanida menjadi agen penyebab bunuh diri massal para anggota People Temple di Johnstown, Guyana. Selama Perang Dunia Kedua, para Nazi juga menggunakan cyanida sebagai agen genosida dalam kamar gas. Laporan tahunan National Ocean Data System dari America Association of Ocean Control Centers selama tahun 2007 terdapat 247 kasus paparan kimia cyanida di Amerika Serikat. Jumlah kasus yang dilaporkan tersebut relatif masih kecil karena masih banyak kematian yang sering tidak dilaporkan. Meskipun demikian, jumlah kasus yang kecil ini tidak mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan. Kebutuhan untuk mengenali dan memberikan intervensi secara cepat pada kasus keracunan cyanida. Selanjutnya, etiologi keracunan cyanida. Cyanida secara alami terdapat dalam alam, bahan industri, dan rumah tangga. Inhalasi asap dan dari hasil kebakaran merupakan penyebab paling umum dari keracunan cyanida di negara barat. Bahan-bahan seperti bor, sutra, dan polimer sintetik mengandung karbon dan nitrogen juga dapat menghasilkan gas cyanida bila terpapar pada suhu tinggi. Keracunan dapat terjadi apabila terdapat kerusakan dalam metabolisme cyanida atau akumulasi tiosianat selama periode pemberian beberapa hari atau lebih. Pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, keracunan cyanida dapat terjadi karena pasien tidak dapat mengekskresikan tiosianat pada nilai yang cukup. Nitril adalah bentuk cyanida yang ditemukan dalam pelarut dan penghilang lem. Asetonitril dan propionnitril adalah nitril yang paling sering ditemui di metabolisme menjadi cyanida dalam hati. Asetonitril adalah bahan aktif dalam penghilang pupuk buatan dan telah dikaitkan dengan kasus keracunan cyanida. Cyanida terbentuk secara alami dalam amigdalin atau suatu glikosida cyanogenik yang pada konsentrasi rendah terdapat dalam biji buah, misalnya biji apel, biji ceri, almond, dan biji aprikot dari spesies Prunus. Kemudian ada patofisiologi keracunan cyanida. Cyanida bersifat sangat letal karena dapat
distribusi dengan cepat pada jaringan dan berikatan dengan organ target dalam beberapa detik. Takaran atau dosis sianida. Yang pertama, dosis letal dari sianida. Asam hidrosianik sekitar 2.500 sampai 5.000 mg min per meter kubik atau M3, dan untuk cyanogen klorida sekitar 11.000 mg min per meter kubik atau M3. Yang kedua, terpapar hidrogen sianida meskipun dalam tingkat rendah 150 sampai 200 ppm dapat berakibat fatal. Tingkat udara yang diperkirakan dapat membahayakan hidup atau kesehatan adalah 50 ppm. Batasan HCN yang direkomendasikan pada daerah kerja adalah 4,7 ppm atau 5 mg per M3 untuk garam sianida. HCN juga dapat diabsorpsi melalui kulit. Yang ketiga ada ingesti, 200 mg sodium atau potasium sianida pada orang dewasa dapat berakibat fatal. Sianida atau bahan kimia umumnya masuk ke dalam tubuh melalui beberapa cara, antara lain yang pertama melalui mulut karena tertelan atau ingesti, yang kedua melalui paru-paru karena terhirup melalui mulut atau hidung atau inhalasi, yang ketiga melalui kulit yang terkena cairan atau spray. Selanjutnya manifestasi klinis. Manifestasi klinis dari keracunan sianida yang sebagian besar merupakan gambaran dari hipoksia intraseluler. Terjadinya tanda-tanda dan gejala ini biasanya kurang dari 1 menit setelah menghirup dan dalam beberapa menit setelah konsumsi. Awal manifestasi neurologis termasuk kecemasan, sakit kepala, dan pusing. Pasien kemungkinan tidak bisa memfokuskan mata dan terjadi mydriasis yang dapat disebabkan oleh hipoksia. Hipoksia yang terus berlanjut akan berkembang menjadi penurunan tingkat kesadaran, kejang, dan koma. Selanjutnya, diagnosis apabila terjadi keracunan sianida. Beberapa metode yang digunakan untuk diagnosis kasus keracunan sianida diantaranya: yang pertama, mengamati tanda-tanda dan gejala klinis spesifik dari keracunan sianida, termasuk bau almond pahit yang merupakan karakteristik dari sianida. Yang kedua, pemeriksaan laboratorium yang dilakukan berupa pengukuran kadar karboksihemoglobin, sianida serum, pemeriksaan darah lengkap, kadar laktat serum, serta tekanan parsial oksigen. Berikut terapi yang perlu dilakukan apabila terjadi keracunan sianida. Yang pertama, dekontaminasi. Dekontaminasi disesuaikan dengan jalur paparan, secara umum bisa dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, inhalasi. Pindahkan pasien ke lokasi yang bebas dari asap paparan dan tinggalkan pakaian pasien. Yang kedua, mata dan kulit. Tinggalkan pakaian yang terkontaminasi, cuci kulit yang terpapar dengan sabun dan air, irigasi mata yang terpapar dengan air atau salin, lepaskan lensa kontak. Yang ketiga, saluran pencernaan. Jangan menginduksi emesis arang aktif bisa diberikan bila pasien dalam keadaan sadar dan masih dalam waktu 1 jam sejak terpapar sianida. Terapi yang kedua, bantuan hidup dasar dan bantuan pertama pada penyakit jantung, basic life support atau BLS atau advanced cardiac life support atau ACLS. Terapi yang ketiga, terapi antidot. Selanjutnya, terapi yang terakhir, terapi pendukung. Terapi pendukung yang bisa dilakukan pada pasien adalah dengan 1. Memonitor fungsi
jantung, pernafasan, dan kardiovaskuler pasien di ruang ICU. Yang kedua, melakukan uji laboratorium untuk memonitor kadar gas dalam darah arteri, kadar laktat dalam serum, tes darah lengkap, kadar gula darah, kadar cyanida dalam darah, dan kadar elektrolit. Yang ketiga, monitoring dan terapi aritmia. Yang keempat, monitoring dan terapi efek samping penggunaan antidot. Sekian penjelasan materi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau pengucapan dari materi tersebut kurang jelas, mohon maaf. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.